The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen. 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 May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before
pagi teman-teman, gimana kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menaikkan satu pujian dari PKJ 172 yang berjudul Di Heningnya Malam. Teman-teman, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas pagi hari yang cerah ini, sehingga kami semua dapat bangun untuk mengikuti kegiatan PJJ pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami, pimpin kami, berikan kami hikmat, agar kami dapat mendengarkan dengan baik, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
dan masukku, ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan menaklukkan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Syukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Syukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang untuk pembangunan, ini sudah jadi batu penjuru. Syukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Syukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Syukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Syukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Saudara-saudara dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan bacaan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa, di mana kami boleh menjadi pendengar. Sehingga pada momen ini kami datang kepadamu dengan rendah hati. Tolonglah kami agar kami boleh membaca dengan teliti, mendengar dengan penuh kerendahan hati, dan pada akhirnya kami disapa dan menjadi para pelaku firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Berbahagialah kita semua yang memelihara firman ini dalam laku hidup kita sehari-hari. Haleluya. Teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya TK, saya bersekolah
di sekolah Katolik. Sekolah Katolik itu terkenal sangat disiplin dalam membentuk identitas Katolik dalam diri setiap siswa dan gurunya. Setiap pagi, kami selalu dibiasakan untuk menaikkan doa Bapa Kami, menghafalkan Salam Maria, dan berbagai macam teks-teks doa ala Katolik. Tetapi di sisi lain, kami pun juga diasah dan kami berkembang melalui ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. TK aja dulu udah ada ekstrakurikuler, tapi ekstrakurikuler zaman dulu. Contohnya menari atau paduan suara. Paling banter itu yang ada di sekolah Katolik waktu itu. Nah, saudara, saya punya teman sebangku TK, saya masih ingat. Kami berdua ini berbeda. Satu suka sekali ketika datang untuk misa, satunya suka sekali ekstrakurikuler. Yang suka misa itu saya. Menghafal teks doa Bapa Kami, Salam Maria, gitu, saya senang banget. Tapi kebalikannya, teman saya nggak suka. Tapi kalau udah ekstrakurikuler, nari katakanlah, sekalipun cowok, teman saya ini top dia. Karena saya tahu ketika misalnya pagi hari kami masuk kelas gitu, biasa kan TK berbaris di depan kelas, masuk. Lalu setelah itu, sebelum mengawali pelajaran, guru mengajak kami untuk mengucapkan doa Bapa Kami atau Salam Maria. Saya tahu dia diem, dia nggak mau ngucapin itu. Saya pernah tanya sama dia, kenapa kamu kok nggak doa Bapa Kami, kenapa kamu kok nggak Salam Maria? Dengan singkat dia bilang, aku nggak suka. Tapi begitu sebaliknya ketika ekstrakurikuler, saya disuruh menari, nggak suka, nangis pasti kejar-kejaran sama guru. Karena saya memang nggak suka ekstrakurikuler. Yang ingin saya katakan adalah, saya dan teman saya ini berbeda. Kami punya cara masing-masing, kami punya hobi masing-masing. Dan memang inilah manusia. Satu dengan yang lain berbeda di dalam cara menghayati hidupnya. Terlebih juga, bagaimana kaitannya kita menghayati pertumbuhan iman kita dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tak ada yang sama setiap orang. Setiap orang itu beda-beda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang bagaimana orang menghayati hidupnya, menghayati pertumbuhan imannya, dan bertemu dengan Allah, mengalami Allah, ada 6 cara, ada 6 tipe kerohanian, di mana setiap orang itu pasti punya atau setidaknya memiliki dan menghayati itu dalam hidupnya. Yang pertama adalah sacred rite. Kalau diterjemahkan itu adalah ritus kudus. Contoh yang paling gampang adalah, coba kalian cek, saudara-saudara cek. Kalau kalian atau saudara-saudara di kamar punya satu pojok atau ruang tertentu, di situ kemudian kalian memasang salib, pasang Alkitab, pasang lilin, dan kalau udah dinyalain lilinnya, rasanya itu kemudian kalian berjumpa dengan hadirat Allah, itu sacred rite. Dia suka dengan bau-bau yang simbolik begitu. Tapi ada cara yang lain juga, yaitu devosi. Devosi itu berbeda dengan sacred rite. Devosi itu lebih menekankan bagaimana seseorang itu membangun kemesraan yang intim bersama dengan Tuhan. Misalnya, orang ini rajin kalau suruh misa pagi, seperti saya di TK. Orang ini rajin, disuruh doa pagi. Kalau doa pagi jam 6, jam 5 dia sudah bangun, jam 5:15 mungkin dia sudah siap-siap dan masuk gitu dalam doa pagi. Kalau onsite sih gitu, misalnya kalau kami dulu di kapel gitu, langsunglah sebelum jam dia tuh udah duduk di situ gitu. Dia menghayati keheningan begitu, seneng banget gitu. Atau misalnya dia setiap kali mau makan berdoa.
mau mandi berdoa, mau minum berdoa, apapun yang dia lakukan, dia pasti berdoa. Atau dia suka lagu-lagu rohani. Misalnya nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku. Sering nyanyi sendirian, tiba-tiba dia menangis gitu. Dia menghayati, dia ketemu dengan Tuhan melalui itu. Itu devosi. Ada yang lain, yang disebut right action. Right action ini bisa kalian cari gitu. Ada teman-teman kalian atau orang-orang yang dia mungkin nggak suka pergi ke gereja, dia nggak suka doa pagi datang, dia nggak suka ikut persekutuan. Tapi kalau dia suruh pergi ke panti asuhan, kalau dia harus ikut kegiatan yang sifatnya itu relawan gitu, kegiatan sosial, dia pasti nomor 1 gitu. Karena dia merasa ketika dia ketemu dengan anak-anak panti asuhan, membantu orang-orang yang ada di pinggir jalan, ngasih makan, dia ketemu sama Tuhan. Tapi mungkin kalau disuruh buka kitab Mazmur gitu, yang dibuka Efesus. Atau misalnya suruh buka kitab Markus, yang dibuka kitab Kejadian. Gitu. Ada orang-orang yang semacam itu. Tipe lain, itu jenisnya disebut shamanic mediation. Syaman, gitu. Terjemahannya paling sederhana gitu, syaman gitu. Tipe orang ini tuh biasanya gini, dia kalau ketemu dengan banyak orang begitu, misalnya ngobrol-ngobrol tentang kehidupan rohani, terus tiba-tiba dia nyeletuk, iya, kemarin Tuhan ngomong sama saya dengar suara Tuhan gitu. Atau segala sesuatu itu selalu berkaitan dengan roh gitu, semua dirohkan gitu. Dia tuh kayaknya punya roh gosip gitu. Sukanya gosip atau roh apa gitu, pokoknya semuanya dirohkan. Dia mendengar suara Tuhan. Kan kita kadang-kadang kan juga gitu ya, kadang-kadang agak gimana gitu kan sama orang yang demikian. Aku tadi malam dengar suara Tuhan, Tuhan ngomong sama aku. Terus kemudian kita dalam hati kita nyeletuk, emang iya? Emang lu dengar suara Tuhan beneran? Nah ini tipe orang dengan shamanic mediation. Ada tipe lain dalam menghayati atau berjumpa dengan Allah. Reason inquiry. Dia senang sekali dengan studi-studi ilmiah. Misalnya, atau anak-anak sekolah minggu begitu. Kalau kalian ketemu anak-anak sekolah minggu yang tanyanya sulit-sulit sekolah minggu, nah itu reason inquiry. Yang terakhir adalah mystical quest. Mystical quest itu biasanya dia senang dengan berpuasa, menyepi, sendiri, itu mystical quest. Tapi yang ingin saya katakan adalah, tipe spiritual ini selalu ada dalam diri kita, entah mana yang dominan, dan tidak pernah ada yang paling baik satu dengan yang lain. Semuanya saling melengkapi, nggak ada ranking. Semuanya saling melengkapi, dan itu bisa berbeda satu dengan yang lain, dan dari situlah orang bisa mengalami Tuhan. Teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat perdana yang tumbuh dan berkembang dari hasil khotbah Petrus juga sedang dalam rangka membangun identitas diri mereka sebagai para pengikut Yesus. Mereka ingin mengalami hidup bagaimana Yesus itu di dalam hidupnya. Dengan cara apa? Kalau kita membaca tadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47, jemaat perdana itu dibentuk dengan berbagai macam cara. Ada yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, begitu, mereka menerima pengajaran, mereka belajar untuk bersekutu, berkumpul, dan di dalam berkumpul itu mereka memecah roti dan berdoa. Dalam kesemuanya itu masih ada, di mana para rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan dari situ kita bisa melihat mereka akhirnya bergerak, mereka akhirnya tergerak, menjual harta milik mereka bersama-sama dan membagikannya kepada orang lain. Kata kunci dari semua pengalaman yang mereka alami ada di ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari. 1, bertekun. 2, sehati. Lalu yang ketiga adalah
mereka makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Yang ketiga adalah gembira, yang keempat adalah tulus hati. Ini adalah kata kunci. Tekun, sehati, gembira, tulus hati. Kalau orang melakukan apa yang dilakukan oleh jemaat perdana tadi dengan terpaksa, dengan sedih, maka itu tidak bisa terjadi. Orang yang sedang on diet, orang yang sedang ingin melakukan program untuk badannya, gitu, mereka juga harus begitu. Ibaratnya seperti itu. Mengenal Tuhan itu juga demikian. Mereka perlu tekun, mereka perlu sehati, mereka perlu gembira dan dengan tulus hati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu melihat diri kita. Kita perlu mengenali diri kita. Kalau kembali pada 6 tipe tadi, kita ini sebenarnya pada tipe yang mana? Kita bisa termasuk dalam orang yang sacred right, bisa tipe devosi, bisa tipe right action, bisa tipe shamanic mediation, bisa tipe reason inquiry, dan juga bisa mystical quest. Dalam hidup kita bisa menemukan itu. Mungkin ada satu yang paling dominan, atau kita cuma satu itu saja. Tapi yang ingin saya katakan adalah kita dibentuk itu dalam berjumpa dengan Allah. Saudara, seperti yang saya katakan di depan, saya dulu di TK adalah anak kecil yang suka dengan misa. Teman saya suka dengan menari. Kami punya cara masing-masing, tetapi disitulah kami menghayati hidup kami. Nah, begitu juga dengan teman-teman, begitu juga dengan saudara-saudara semua. Pada prinsipnya, mengenal Allah adalah terus berlatih. Berlatih untuk bertekun, berlatih untuk sehati, berlatih untuk gembira, dan berlatih dengan tulus hati. Dan dari kesemuanya itu, kita harus melakukan dengan gembira. Kalau orang tidak gembira, kalau orang melakukan dengan terpaksa, maka dia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Karena bertumbuh adalah masalah bagaimana hati kita bisa menyemangati kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kalau hari ini kita masih ogah-ogahan, misalnya males ikut doa pagi, males ikut kegiatan sosial, males segala macam. Bahkan belajar pun males, karena mungkin sekarang dengan sistem online ini kita juga sudah bosan gitu. Tapi mari kita belajar kembali menyemangati diri kita, agar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan jangan lupa, lakukan semuanya itu dengan gembira. Kenalilah dirimu, bertumbuhlah, dan terus berlatih di dalam kegembiraan bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh menyapa kami. Dan sapaan itu memanggil kami untuk bertumbuh. Oleh karena itu, kami mohon kekuatan dari Engkau, agar kami semakin mengenali diri kami, dan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami bersyukur ya Allah, untuk kehidupan kami. Terkhusus kami sebagai siswa, kami sebagai pengajar, kami bersyukur untuk setiap proses yang kami lalui. Kami bersyukur untuk ujian sekolah kelas 12 yang sudah selesai. Dan kami menyerahkan
proses ujian-ujian praktek yang masih berlangsung. Kiranya ini semua menjadi bekal. Kiranya ini semua menjadi sebuah pengalaman agar kami para siswa semakin diasah. Kami berdoa untuk para guru, kami berdoa untuk setiap karyawan, kami berdoa untuk setiap dari kami para siswa dan orang tua kami. Anugerahilah kami dengan kesehatan dan kebahagiaan. Kami merencanakan wisuda dan kegiatan Youth Worship Night di bulan Mei. Kami serahkan rencana ini ke dalam Tuhan. Biarlah kami dengan gembira merancang rencana ini. Dan dengan gembira pula, kami serahkan rencana ini ke dalam Tuhan, agar kehendak Tuhan dan karya Tuhan juga turut serta dalam rencana kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami. Biarlah kami belajar dengan gembira, biarlah kami mengajar dengan gembira, dan juga kami bekerja serta melayani dengan gembira. Karena Engkau adalah Allah dan Tuhan, sumber gembira dan hidup kami. Inilah doa kami ya Allah. Setiap doa dan permohonan kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Guru dan Sahabat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segera ikutlah jalan selamat bakal, jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenalilah dirimu, bertumbuhlah di dalam iman, di dalam pengenalan akan dirimu, dan berlatihlah agar engkau bertambah dewasa. Maka kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menaungi hidupmu, menaungi pertumbuhanmu, di dalam Yesus Kristus anak-Nya, dan kuasa Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Amin.
Nah, teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Semangat ya belajarnya hari ini. Stay safe and God bless you.